Halo para pendengar dimanapun kalian berada, selamat datang kembali bersama Mas ini di akhir tahun 2025. Dan ya, selamat menyambut tahun baru 2026 dengan menonton One Frame Man Season 3. Sungguh akhir tahun yang sangat bahagia sekali. Abang-abang ini terakhir nonton episode 9, ngelihat ayam lawan robot. Sekarang episode 10, gua nggak tahu lawan siapa. Dan gua udah lihat beberapa screenshot di episode 12, katanya bagus. Terakhir gua percaya kalau episodenya One Punch Man bakal bagus, ternyata scam. Daripada gua percaya, mending kita buktikan sama-sama aja lah ya, apakah beneran bagus atau ternyata scam. By the way, buat lo yang belum tahu, One Punch Man Season 3 dapat part 2 bro. Dan posternya cuma beda posisi. Ini adalah sebuah marketing absolut cinema. Belum pernah dalam sejarah peranimean ada poster semacam ini. Nih, lu lihat nih. Poster part 1, poster part 2. Di mana kalian pernah melihat anime posternya kayak begini? Ini adalah sebuah mahakarya, bro. Absolut cinema. Bagaimana caranya bikin poster baru ya buat part 2? Aku punya ide. Mari kita balik. Sesuai konsep. Ini sebenarnya tuh ada sebuah filosofi yang sangat mendalam di balik poster ini. Di season 3 part 1, Saitama sama Garo tuh gak sempat ketemuan. Makanya di poster part 1 mereka tuh saling membelakangi. Jadi istilahnya jalur mereka tuh masih beda. Tapi karena nanti di season 3 part 2 mereka bakal bertarung. Makanya di sini mereka saling hadap-hadapan. Ini namanya terkonsep, sudah dipikirkan dengan matang dari 5.000, 3.000 tahun yang lalu. Ini adalah poster yang telah dijanjikan. Betul-betul absolut cinema. Sudah kita bisa ekspektasikan part 2 dari poster aja nih. Part 2 pasti bagus bro. Jadi mari kita sama-sama bersabar melewati part satunya dulu. Nah, abang ini mau nonton dari episode 10 sampai episode yang paling baru, untuk mencoba menghadapi cobaan ini sebelum bisa menikmati part 2-nya nanti di tahun 2027. So, sampai jumpa setelah gua selesai nonton PowerPoint kelompok 10, 11, dan kelompok 12. Bye-bye guys. Gue baru nonton nih, 1 menit pertama. Ada dialog yang ngomong kayak gini. Dia berdarah, habisi dia. Gue yang nonton, mana darahnya bro. Wah anjir, ini adalah scene action paling epic yang pernah gue lihat. Saking epicnya disensor sama tiang. Wah. Lu pernah kepikiran gak tuh scene action saking epicnya tuh harus disensor dengan tiang? Udah malas gue nonton 1,5, 2 lah. Buang-buang waktu. Buset, muncul dari mana ini Kroco? Jelek sekali karakternya, Cok. Gimana bentuknya nih? Ini pistol keluar dari mana sih sebenarnya? Ini kalau otak gue dipakai ya. Ini kalau gue pakai otak buat pas nonton anime ya. Ini dari mana pistolnya Zombie Man coba? Di sini tiba-tiba tuh dia pegang pistol. Scene sebelumnya pas dia bangkit dia nggak pegang pistol. Kapan dia ambil pistolnya? Zombie Man punya skill bisa pakai inventory gitu kayak Sujin. Di sini Zombie Man pakai pistol yang tembakannya itu sampai bikin tangannya patah. Cuma dari segi sound effect, serangannya itu tidak meyakinkan sama sekali. Kenapa gue masih pakai otak nontonnya anime kah? Ini apa sih? Ini vampir atau karakter Dragon Ball? Muka kayak Goku sih. Tadi tuh dia pegang parang kayak pedang kayak apa. Sekarang dia pegang kapak. Kapan dia ganti senjatanya? Ini betul lu tebakan gue nih. Ini Zombie Man bisa inventory nih. Ada inventory-nya pas ini orang nih. Zombie Man bibirnya hancur. Zombie Man bibirnya hancur nih habis battle lawan banyak monster di dalam ruangan. Mulutnya rusak, makanya pas keluar mulutnya disensor. Apa hal pertama yang dia lakukan? Makan lollipop. Pintar sekali. Bahkan lollipopnya aja tuh tidak dimakan loh. Next scene tuh tiba-tiba lollipopnya hilang dan dia sudah berdiri. Ini siapa sih yang sensor? Dia yang sensor nih. Seharusnya Roko itu kena sensor ya, gue tahu. Gue kira sensor-sensor begini udah gak ada loh, ternyata masih ada ya. Terakhir gue lihat sensor kayak gini tuh di One Piece tuh yang Rokonya Sanji disensor jadi lollipop. Ternyata masih ada ya sensor beginian. Kayaknya speed 2 tuh masih terlalu pelan, di speed 3 lah. Buset tamai masuk. Ente muncul dari mana bis? Semua orang di One Punch Man ini bisa teleport nih. Begitu doang kalah. Gak sampai semenit 1 menit lebih battle-nya lah. Apa sih ini 3 orang apa sih ini kah ini? Skip saja sudah di 3 orang ini. Sudah bacot. Battle PowerPoint. Gambar jelek. Apa ini 3 orang kah?
Astaga, ini cuma gambar diam, zoom in zoom out, terus dikasih efek biru sama pink dengan sound effect. Dan itu robot kalah kurang dari semenit. Apa tujuannya dia taruh opening di ending episode 10? Ngapain? Biasanya tuh opening ditaruh di akhir tuh kalau mau episode terakhir loh. Ini episode 10 loh. Apa tujuannya kau taruh di opening di ending? Gak jelas lah, anime tambah hancur, busuk banget nih anime. Lanjut presentasi kelompok 11. Nah tuh lagi ngobrol, yang diliatin telinga. Ini normal. Opening di depan, ngapain tadi opening di akhir? Tiba-tiba sudah di luar. Betul nih, betul yang gue bilang kan. Semua karakter di One Punch Man tuh bisa teleport sama punya inventory. Sakti nih. Ini scene tuh harusnya keren kalau dibikin bagus. Soalnya karakternya Child Emperor tuh bagus di sebagian ini. Heroik lah, meskipun masih bocil tapi dewasa sama sifat kepahlawanannya tinggi banget. Bagus juga nih scene-nya Atomic Samurai. Cuma sama kasusnya kayak Flash, kayak kurang frame gitu. Udah bagus tapi gara-gara kurang frame jadi masih kurang mulus. Ini kalau cuma jadi visual novel atau gambar bergerak bagus dilihat. Cuma kalau jadi anime Kaisar Tunawisma, anjir, berarti Homeless Emperor. Homeless Emperor. Harusnya begini kan dari episode kemarin. Lumayan lah ini. Sensor macam apa hitam begini Conan? Dia taruh pistol dalam badannya. Berarti bener dia bisa inventory ya, badannya inventory. Harusnya ini yang kau kasih opening di belakang. Episode 10 kau kasih opening di belakang, ini lebih mending. Aneh. Bro, ini flashbacknya laki-laki ini tuh lebih lama daripada battle-nya Atomic Samurai di episode sebelumnya. Tuhan muncul di depanku. Ini God kah? Ini God atau yang Tuhan yang beda lagi? Wah, ini keren nih. Ini untuk pertama kalinya gue bilang scene neon yang ini cocok. Yang ini bagus nih scene neonnya nih. Scene neonnya Puri-Puri Prisoner, bajunya kan pink, backgroundnya juga pink. Sini bagus nih, terus bayangannya juga bagus. Cocok lah. Gak kayak yang lain, aneh banget lu ngapain coba. Nah yang ini contoh scene neon yang jelek. Lah, ini Puri-Puri Prisoner darahnya merah begini kelihatan. Kenapa episode kemarin Zombie Man hitam semua darahnya? Apa karena dia zombie ya darahnya hitam ya? Bulunya rontok gara-gara dia berenang di tembok. Puri-Puri Prisoner. Ini kalau treatment animenya bener ya. Ini lucu sekali ini. Oke, gue baru aja kelar nonton menilai presentasi kelompok 11. Lumayan lah dibandingkan kelompok 10 ya. Kelompok 10 ini jelas dibikin asal jadi, ndak bener. Ini kemungkinan cuma satu orang yang kerja, yang lain cuma numpang nama. Nah untuk kelompok 11 lumayan lah. Kelompok 11 ada niat-niatnya dikit, masih niat, clippingnya masih bagus lah, dari cover masih bagus, cuma dari isi masih banyak yang kurang bagus. Nah kita lihat presentasi dari kelompok 12, kelompok terakhir untuk tahun ini. Karena ini episode terakhir nonton 1,5 lah. Siapa sih yang ngomong? Oh King. Gara-gara tidak ada mulut yang gerak, gue gak sadar siapa yang ngomong. Apa ini sound effect cok? Bukan cuma Saitama, gue juga risih loh. Apa tadi tuh? Mau sekeren apapun musik yang kau putar, itu tidak akan bisa mengalihkan perhatianku dari slideshow. Buset, ini scene apa? Berapa detik ini slideshow? Episode terakhir loh. Ini siapa sih yang ngomong? Ini yang ngomong nih yang berotot atau yang serangga? Soalnya tidak ada mulut yang bergerak ini dari tadi, dari King tadi tuh. Siapa sekarang yang ngomong ini? Kau monster serangga, berarti ini nih yang berotot nih. Astagfirullahaladzim, bahkan tangan aja slideshow loh. Buset ini. Ini battle goblok sekali. Kenapa gue bilang goblok? Karena ini battle adu slideshow. Ada siapa lah yang berotot nih, siapa sih namanya? Pokoknya yang berotot ini dia tuh ngejelasin soal pahlawan kuat seperti King, Tatsumaki dan segala macam. Itu diliatin dengan slideshow. Dibalas tuh dengan si serangga. Dia juga jelasin lah pemburu pahlawan yang kalian ingin kalahkan selama ini. Diliatin tuh slideshow-nya Garo. Anjir, ini battle paling epic yang pernah gue lihat di season ini. Battle adu slideshow. Setelah battle slideshow yang memakan durasi bermenit-menit, pertarungannya selesai hanya dalam satu pukulan. Absolute Cinema. Aduh, Saitama kena laser. Tidak rasa loh. Satu hal yang hebat dari Saitama ya, siapa yang bikin bajunya Saitama? Kena laser, tidak rusak loh.
Zombie Man tadi dikeroyok, bajunya robek-robek loh. Ini harus diteliti nih, siapakah orang yang ngebuat bajunya Saitama. Ini menggunakan bahan terkuat di muka bumi nih. Adamantium. Buset. Oh, ini namanya montage. Pakai slideshow. Oh, maksudnya mau ngasih lihat dampak pukulannya Saitama dirasakan sama semua orang. Sampai luar-luar, Pak. Ini tiang jatuh dari ini, gue sempat lihat postingan, sempat rame nih postingannya nih. Kalau di manga dia lagi ngelindungi orang, tapi kalau di anime dia tidak ngelindungi siapa-siapa. Cuma gue punya pertanyaan yang lebih kritis. Ini jatuh dari mana tiang? Gue tidak melihat adanya tiang di sekitar sini. Ada suara berisik sekali. Ini kalimat yang breaking the fourth wall. Kenapa? Karena literally ribut banget dari tadi tuh. Terutama tadi yang pas si kucing tiba-tiba cakar kepalanya Saitama itu kan ada musik tuh tiba-tiba keputar keras. Akhirnya Tatsumaki lama banget kau sampai. Ternyata bukan cuma pahlawan bro yang punya inventory. Monster juga punya inventory. Ini Gyoro-Gyoro tadi duduk tuh ada kursi tuh. Ada kursi empuk. Dia berdiri kursinya hilang. Sakti memang. Baru juga gue komentari soal bajunya ini ya, Saitama ya, mantelnya bisa terbakar. Berarti ini memperlihatkan seberapa kuat apinya Orochi. Lasernya Pochi aja tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Itu adalah detail kecil. Bertarung sudah lama sekali kau bicara ini. Kalau kau punya sintu bagus, gue seneng liatnya. Kau ngomong lama, masalahnya cuma slideshow saja dengan efek api. Baku pukul sudah. Oh. Berisik sekali. Lagunya sudah berisik. Sound efeknya sih. Siapa lagi nih? Orochi berisik. Buset, telingaku. Sabar, ini tuh dia lagi lompat menerjang api, atau ini dia lagi lompat dan backgroundnya tuh sengaja dibikin merah. Gue gak bisa bedain soalnya. Dia lagi kena laser api. Iya, berarti dia lagi dalam laser api nih. Bro lagi dalam laser api, mencoba menerjang api, dan tidak ada efek apinya sama sekali. Efek apinya cuma diliatin dikit nih, di tangan doang nih, yang zoom in tangan. Jadi antara api dengan background tuh tidak ada bedanya. Lah habis gitu doang. Kini orang kenapa lagi turun ke bawah? Atau ini monster nyambar? Oh iya betul. Dia mati sendiri. Apalah ini. Nggak mulus banget loh transisinya. Beberapa detik sebelumnya kita coba dibuat ketawa ngelihat scene komedinya King. Terus scene berikutnya tiba-tiba aja kita coba dibuat baper dengan musik mellow dan kalimat ikoniknya Saitama. Selesai dengan satu pukulan. Apa coba? Dan selesai juga guys. Akhirnya gua menamatkan presentasi kelompok 10, 11, dan 12. Sampai akhir masih tetap sama, masih tetap PowerPoint. Langsung aja lah gue lihat berapa ratingnya sekarang. Harusnya sudah rating akhir nih. Jadi kalau ratingnya berhenti di situ ya nggak segitu, bakal segitu terus. Tebakan gue sih masih 4,61 naik nih kayaknya 4,61. Karena seingat gue terakhir gue cek tuh 4,4 atau 4,3 gitu. Sekarang 4,61. Menurut Bang Mek episode paling bagus season 3 episode berapa? Masih episodenya Flashy Flash ya, episode 8 kan? Masih itu doang yang bagus. Untungnya One Punch Man season 3 part 2 katanya kan 2027 ya. 2027. Artinya ada 1 tahun lebih nih. Bisa dong 1 tahun lebih jadi anime, bukan lagi PowerPoint. Justru gua kaget loh. Dengan animasi setidak niat ini, mereka berani banget bikin 2 part. Gua malah sempat mikir pengumuman part 2 tuh hoax loh. Waktu itu kan beberapa hari sebelum episode terakhir rilis, mulai muncul tuh kabar-kabarnya. Oh, di Netflix ada tulisan One Punch Man season 3 part 2. Alah, ini mah lik-lik tipu doang nih. Bener dong. Ya, itu aja lah untuk Slideshow Man part 3, season 3 part 1. Gimana pendapat kalian dengan anime masterpiece ini sebagai penutup tahun ya? Ini tentu adalah tontonan yang sangat worth it. Tentu dong. Tidak mungkin anime semacam TBAT lebih bagus daripada One Punch Man. Ya, tulis saja di kolom komentar di bawah. Kita ketemu lagi tahun depan. Dan semoga saja One Punch Man season 3 part 2 lebih baik. Bye-bye guys.